Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-11. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, upacara itu sendiri sama sekali tidak menarik bagi anak kecil. Mereka bersungut-sungut ketika anak-anak muda, kakak-kakak mereka bertepuk tangan menanggapi upacara itu. Yang ditunggu oleh anak kecil adalah berbagai macam pertunjukan, dan bahkan sebagian anak-anak muda pun mengharap agar upacara itu pun segera selesai, agar mereka segera dapat menyaksikan berbagai macam tari-tarian, terutama tarian yang akan dibawakan oleh Ratri. Tepuk tangan seolah-olah meruntuhkan langit ketika upacara penerimaan itu sudah selesai. Suwelo dan Panjang kini telah berhak memakai baju-baju yang berciri anggota pengawal Kademangan. Dengan demikian, maka yang berikutnya adalah acara keramaian dengan berbagai macam pertunjukan. Mata para penonton seolah-olah terpaku ketika di pendopo itu mulai muncul seorang penari, dan penari itu adalah Ratri. Dengan indahnya ia membawakan tarian tunggal, tarian yang menggambarkan seorang gadis yang meningkat remaja sedang bersolek, kemudian berdendang sambil mendukung sebuah golek yang seolah-olah seorang bayi yang sedang dibuai oleh ibunya agar segera tidur. Ingatan penonton segera dilarikan kepada sebuah golek yang bersumber pada cerita Panji, Timun Emas. Timun Emas yang sedang bermain-main dengan golek kencana ketika tiba-tiba seorang raksasa datang hendak menangkapnya. Hampir tidak ada mata yang sempat berkedip menyaksikan tarian itu. Bukan sekedar tariannya, tetapi penarinya, seorang gadis remaja yang cantik. Dalam keadaan yang demikian, tidak seorang pun yang sempat memperhatikan bahwa di antara para penonton terdapat 4 orang yang tidak begitu dikenal di Kademangan Candisari. 4 orang yang bertubuh kekar dan kasar. Seorang di antara mereka sama sekali tidak melepaskan sekejap pun wajah Ratri yang seolah-olah bulan bulat yang cemerlang di langit. Orang itu menggamit kawannya yang berdiri di sampingnya sambil berbisik, "Hei, siapakah gadis itu? Aku dengar orang menyebut namanya Ratri. Aku belum pernah melihat gadis secantik itu." Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagaimana kalau sekali-kali kita tidak mengambil harta di Kademangan ini?" "Maksudmu?" Orang itu tidak menyahut, tetapi ia tersenyum. Senyumnya membayangkan suatu maksud yang sama sekali tidak semanis senyumnya itu sendiri.
sedang kumisnya yang lebat bergerak-gerak di atas bibirnya yang tebal. "Kalau itu yang kau maksudkan," berkata kawannya yang agaknya dapat dimengerti maksud orang yang berkumis itu, "terserahlah kepadamu. Itu tidak termasuk tugas kita." "Apa salahnya? Kadang-kadang kita memikirkan diri kita sendiri." Tiba-tiba kawannya yang lain menyahut, "Aku sependapat. Apa salahnya? Kita tidak mengingkari kewajiban kita." "Aku tidak berkeberatan. Gadis itu memang cantik sekali." "Jadi bagaimana? Apakah kita ambil saja gadis itu sekarang juga? Tidak akan ada seorang pun yang berani merintangi. Seandainya ada, maka orang itu harus kita selesaikan, sebagai contoh bahwa niat kita tidak akan dapat dihalangi lagi oleh siapapun." Tetapi kawannya menggelengkan kepalanya. "Kau tidak pernah dapat bersabar. Kalau kau akan berbuat demikian, halaman ini akan menjadi kacau. Kemarahan yang tidak tertahankan akan membuat anak-anak muda itu menjadi gila. Mungkin mereka tidak sabar lagi dapat menahan hati. Seandainya kita harus berkelahi melawan mereka dalam keadaan serupa itu, kita masih harus berpikir lagi. Apalagi yang kita ambil kali ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas kita. Jadi bagaimana sebaiknya? Nanti sesudah semua ini selesai, kita ikuti kemana gadis itu pergi. Aku sudah pernah melihat rumahnya." Tiba-tiba yang seorang lagi yang sejak semula tidak ikut berbicara memotong. "Di mana? Dan kenapa kau tahu rumahnya?" "Aku pernah mengambil sesuatu dari rumahnya. Gadis itu memang bernama Ratri." "Lalu?" "Kita ambil saja gadis itu di rumahnya." "Aku tidak sabar. Kita tunggu saja ia di jalan ke rumahnya itu." "Baiklah." Keempatnya kemudian telah sepakat untuk mengambil gadis itu di jalan pulang. Mereka sama sekali tidak perlu mencemaskan apapun di Kademangan yang seolah-olah telah mereka kuasai itu. Apalagi keempat orang itu terlampau yakin bahwa tidak seorang pun dari penghuni Kademangan ini yang pantas diperhitungkan. Keempat orang itu tahu betul bahwa orang-orang Kademangan ini selalu diselubungi ketakutan apabila mereka mendengar nama Panembahan Sekar Jagad. Dan sekali-sekali mereka sempat juga melihat tanpa diketahui oleh orang-orang Kademangan itu latihan-latihan yang diadakan oleh para anggota pengawal yang kadang-kadang dipimpin oleh Ki Jogo Boyo sendiri. Pertunjukan seterusnya sama sekali tidak menarik lagi bagi keempatnya. Mereka bahkan menjadi gelisah dan darah mereka seakan-akan telah merayap sampai ke kepala. Setiap kali Ratri naik ke pendopo, wajah-wajah mereka menjadi merah padam. "Aku hampir menjadi gila," desis yang berkumis. Yang lain tidak menyahut. Mereka hanya berdesis sambil menggigit bibir mereka. Betapa lambatnya malam pun menjadi semakin malam. Satu-satu acara di pendopo itu terselesaikan dan keramaian itu pun mendekati akhirnya. "Setan!" orang berkumis itu menggerutu. "Hampir tengah malam, ada saja pertunjukan yang masih disajikan. Gila! Apakah mereka tidak lelah juga?" Ketiga kawan-kawannya tidak menjawab, tetapi mereka pun menjadi tidak sabar pula. Tetapi akhirnya semua acara pun telah lewat. Satu-satu para penonton meninggalkan halaman Kademangan. Anak-anak yang tertidur didukung oleh ayah atau ibu mereka dibawa pulang ke rumah masing-masing. Yang terakhir meninggalkan halaman itu
adalah para penari dan anak-anak muda anggota pengawal Kademangan yang harus mengantar mereka, selain yang memang bertugas ronda di Kademangan. Karena mereka berjalan ke arah yang berbeda, maka Temunggul telah membagi para pengawal dalam kelompok-kelompok kecil ke arah yang berbeda-beda pula. Namun sudah tentu bahwa Temunggul sendirilah yang akan mengantarkan Ratri pulang bersama 1-2 orang yang rumahnya berdekatan. Aku berani pulang sendiri, bisik Ratri kepada kawannya. Temunggul tidak perlu mengantarkan aku. Kawannya, seorang gadis yang gemuk, mencubitnya. Kau ini ada-ada saja, Ratri. Apakah keberatannya? Apalagi Temunggul sendiri yang akan mengantarmu. Adalah kebetulan saja rumahku dekat dengan rumahmu. Kalau tidak, tentu Temunggul tidak akan mengantarkan aku. Apakah bedanya aku dan kau dan juga yang lain-lain? Dan apakah bedanya Temunggul dan para pengawal yang lain? Temannya yang gemuk itu tertawa. Katanya, bedanya, kau cantik seperti bidadari, aku tidak. Bohong, bohong. Ratrilah yang kemudian mencubiti kawannya yang gemuk itu. Meskipun kulitnya seakan-akan kebal, namun ia menjerit kecil. Aduh, jangan Ratri. Kau selalu menggangguku. Baiklah, aku tidak mengganggumu lagi. Tetapi anggaplah tidak ada bedanya. Siapapun yang mengantarkan, Temunggul pun tidak berkeberatan. Begitu. Ratri tidak menyahut. Kawannya yang gemuk itu tersenyum ketika Temunggul masuk ke dalam gandok sambil berkata, semua sudah pulang. Kini aku sudah selesai. Marilah aku antar kalian pulang. Ratri tidak menjawab. Dijinjingnya selendangnya dan beberapa macam peralatan kecil yang lain pula. Kemudian bersama kawannya yang gemuk itu, ia melangkah keluar. Di luar masih ada seorang gadis lain yang akan berjalan bersamanya. Kemudian mereka bertiga berjalan berbimbing tangan di dalam gelapnya malam. Temunggul dan seorang pengawal yang lain berjalan di belakang mereka bertiga. Mereka hampir tidak berbicara sepatah kata pun. Dalam dinginnya malam, mulut-mulut mereka serasa menjadi terlampau malam untuk dibuka. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menyadari bahwa 4 pasang mata yang tajam selalu memperhatikan mereka. Keempat orang itu adalah orang yang menyebut dirinya Kepercayaan Panembahan Sekar Jagad yang dipimpin oleh Wondogeni. Lihat, berkata Wondogeni, mereka telah datang. Bertiga, sahut kawannya. Tidak, berlima, berkata yang lain. Bukan, maksudku 3 orang gadis dan 2 orang pengantarnya. Ya, mereka tidak akan menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan kita di sini, di desa mereka sendiri. Wondogeni tersenyum, katanya, aku akan membawanya pulang. Bukankah tidak termasuk pantangan bagi kita? Yang tidak diperkenankan adalah hasil rampasan yang berupa harta benda. Tetapi kali ini sama sekali bukan harta dan bukan pula benda-benda berharga. Hei, kawannya mengerutkan keningnya. Kenapa kau bawa pulang? Itu urusanku. Kalau kalian memerlukannya, ambillah yang 2. Kawan-kawannya mengerutkan alisnya, tetapi mereka tidak membantah lagi. Karena iring-iringan kecil itu sudah menjadi semakin dekat.
Biarlah mereka lampau. Aku akan mencegatnya di depan, dan kalian menahan di belakang. Ketiga kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak kemudian Ratri dan kedua kawannya diantar oleh Temunggung dan seorang anggota pengawal yang lain, lewat tepat di hadapan keempat orang yang sedang mengintai dari balik rimbunya dedaunan di dalam halaman seseorang. Kepala-kepala mereka tersembul di antara helaian daun-daun perdu di atas pagar-pagar batu. Sekarang, tiba-tiba Wondo Geni berdesis seperti anak-anak tupai, maka keempatnya segera berloncatan lewat di atas pagar-pagar batu, langsung di tengah-tengah jalan. Wondo Geni mencegat di depan, sedang di belakang mereka tiga orang kawannya. Temunggung terkejut bukan buatan, apalagi ketiga gadis-gadis itu, sehingga mereka terbekik dan melangkah surut. Namun ketika di belakang mereka pun berdiri tiga orang yang belum mereka kenal, maka mereka pun segera menjadi gemetar. "Siapa kau?" bertanya Temunggung kepada seorang yang berdiri di depan. Terdengar suara tertawa perlahan-lahan. "Jangan bikin ribut anak-anak. Hari telah larut malam." "Siapa kau?" Sekali lagi terdengar suara Temunggung. Suara tertawa itu masih terdengar. Di antara suara tertawa itu, orang-orang yang berdiri di hadapan iring-iringan itu menjawab, "Namaku Wondo Geni." Hampir terpekik Temunggung mendengar nama itu, apalagi pengawal yang seorang dan ketiga gadis-gadis itu. Tetapi Temunggung menjadi agak tergagap. "Apakah maksud kalian mencegat perjalanan kami? Bukankah masih belum lama kalian datang ke Katumangan ini untuk mengambil berbagai macam barang-barang rakyat kami?" "Ya, memang belum waktunya. Kami datang kembali ke Katumangan ini untuk memungut upeti," jawab Wondo Geni. "Lalu apakah maksud kalian menghentikan kami?" Suara tertawa Wondo Geni semakin menggetarkan jantung Temunggung, dan apalagi gadis-gadis itu. "Kali ini aku mempunyai keperluan yang khusus," jawab Wondo Geni. "Aku tidak memerlukan harta dan benda-benda yang berharga, tetapi aku memerlukan yang lain." Dada Temunggung menjadi semakin berdebar-debar. "Aku adalah manusia biasa seperti kau, seperti orang-orang lain itu pula. Aku memerlukan isi apabila hidupku terasa sepi. Nah, mungkin kalian dapat mengerti sekarang. Ketahuilah bahwa istriku telah mati 2 tahun yang lalu. Setengah tahun kemudian aku mencoba kawin lagi. Tetapi istriku yang kedua itu sama sekali tidak setia. Itulah sebabnya aku melarikan diri dari pergaulan yang wajar. Aku mencoba melupakan semua kepahitan itu dengan caraku. Namun ternyata aku tidak dapat lari dari kesepian. Nah, aku harap kalian dapat membantu." Kata-kata itu bagaikan petir yang meledak di atas kepala gadis-gadis itu. Segera mereka menangkap maksud Wondo Geni. Dalam kesepian itu, tiba-tiba aku melihat seorang yang tiada taranya yang pernah aku jumpai. Aku mendengar gadis itu bernama Ratri. Nah, sekarang soalnya, apakah aku dapat membawa Ratri pulang? Ratri hampir menjadi pingsan mendengar kata-kata itu. Dengan serta-merta dipeluknya kedua kawannya erat-erat. Nafasnya menjadi terengah-engah dan tidak sepatah kata pun dapat diucapkan.
Kemudian berkata Wondogeni, ketiga kawan-kawanku itu pun memerlukan teman. Bukankah kedua gadis itu dapat kami bawa serta untuk mengawani Ratri? Temunggul berdiri tegak seperti patung, jantungnya bergejolak seperti dilanda angin pusaran. Sebagai seorang pengawal, ia wajib melindungi setiap orang yang berada di dalam lingkungan Kademangan Candisari. Sebagai seorang laki-laki, ia harus melindungi gadis-gadis itu. Apalagi gadis itu adalah Ratri. Tetapi tiba-tiba saja ia harus berhadapan dengan Wondogeni, dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Peluh dingin telah mengalir membasahi segenap pakaiannya, pakaian yang paling baik yang dipunyainya. Sedang kawannya, seorang pengawal yang lain, membeku pula di tempatnya. Kedua anak-anak muda itu sebenarnya bukan penakut, tetapi berhadapan dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Mereka terpaksa membuat terlampau banyak pertimbangan. Bagaimana? Bukankah kau yang bernama Temunggul yang menjadi pemimpin anak-anak muda Kademangan ini? Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Di luar sadarnya ia berkata, "Ya," jawabnya. "Kalau begitu, kau dapat memutuskan sekarang. Apakah kau berkeberatan atau tidak?" Berkata Wondogeni kemudian. Temunggul tidak segera dapat menjawab. Dipandanginya senjata Wondogeni yang masih tergantung di pinggangnya. Kemudian tanpa sesadarnya ia berpaling, memandangi ketiga kawan-kawan Wondogeni yang berdiri dengan garangnya. "Anak muda," berkata Wondogeni, "apakah kalian ingin melawan?" Keringat Temunggul dan seorang kawannya itu semakin deras mengalir di punggung dan di kening mereka. Sejenak mereka saling berpandangan. "Bagaimana?" desak Wondogeni. "Kenapa kalian berbuat seperti itu?" bertanya Temunggul tiba-tiba. "Hei, kau bertanya kenapa?" "Iya, sebaiknya kalian tidak usah mencari sebab itu. Sekarang kalian harus menjawab. Apakah kalian akan melawan atau tidak?" Sebenarnya Temunggul mengakui di dalam hatinya bahwa ia tidak akan mampu melawan Wondogeni, apalagi berempat. Sedang seorang lawan seorang pun ia tidak akan berbuat banyak. Namun apakah ia harus menyerahkan Ratri di bawah orang-orang liar itu? "Jawab!" Tiba-tiba Wondogeni membentak. Kemudian katanya, "Aku dapat berbuat apa saja yang aku kehendaki. Membunuh kau berdua dan membawa gadis-gadis ini. Kalau kau membuat aku marah, aku dapat pergi sambil membakar 1, 2 atau bahkan 10, 20 rumah di Kademangan ini. Biarlah semua orang terbangun dan mengeroyok kami berempat. Maka kalian akan melihat bangkai yang berhamburan di seluruh halaman Kademangan ini. Bahkan seandainya Ki Demang, Jogoboyo dan bebahu Kademangan yang lain ikut serta pula, mereka pun akan menjadi tawur dan rabuk tanah Kademangan ini." Temunggul masih belum menjawab. Namun ketika sekilas terpandang wajah Ratri yang ketakutan, tiba-tiba kejantanannya tersentuh, sehingga dengan tatak dia berkata, "Jangan kau teruskan niat itu. Lebih baik kalian mengambil harta benda yang ada di Kademangan ini. Aku tidak akan berani menghalangi. Tetapi tidak semestinya kalau kau tiba-tiba menginginkan seorang gadis. Betapapun biadabnya cara-cara hidup kita sebagai manusia, namun merampas kebebasan seseorang dengan semena-mena, apalagi seorang gadis,
adalah tidak masuk di dalam akal kami. Hei, Wondo Geni mengerutkan keningnya. Kau berani menasihati aku, Kau berani menentang keinginan kami apapun alasannya. Apalagi dengan demikian, kau menganggap bahwa kami telah berbuat melampaui kebiadaban orang yang paling biadab. Kau ternyata dapat menilai persoalan ini sendiri. Baiklah, aku memang ingin mengatakan demikian. Wajah Wondo Geni menjadi merah semerah darahnya. Ia tidak pernah mendengar seorang berani menuduhnya sedemikian menyakitkan hati. Apalagi yang mengucapkan tuduhan itu adalah seorang kanak-kanak yang baru pandai bermain loncat-loncatan. Seandainya di tempat itu tidak ada seorang gadis yang bernama Ratri, maka Wondo Geni pasti sudah menjadi buas dan liar, dan Temunggul pun pasti tidak akan dapat melihat matahari terbit di esok hari. Betapapun dadanya akan pecah, namun Wondo Geni masih menahan dirinya. Namun ia tidak mau membiarkan Temunggul mengumpatinya lagi. Karena itu, maka sebagai seorang pemimpin dari kelompok kecil pengikut Panembahan Sekar Jagad, Wondo Geni segera mengangkat wajahnya sambil berkata dengan suara gemetar. Hei, kenapa kalian tidak berbuat sesuatu? Anak ini telah menghina aku, tetapi ia sama sekali bukan lawanku. Ketika kawan-kawan Wondo Geni mengerutkan keningnya, mereka agak menjadi heran bahwa Wondo Geni masih saja dapat menahan dirinya. Namun perintah itu pun telah menggerakkan mereka selangkah maju. Temunggul bergeser setapak. Ternyata yang harus dihadapinya adalah ketiga orang yang berdiri di belakang itu. Tetapi, berkata Wondo Geni, jangan kau bunuh anak-anak itu. Buatlah mereka jera, supaya mereka tidak menghalangi niat kita. Biarlah aku menunggui gadis-gadis itu supaya tidak meninggalkan kita di sini. Baiklah, jawab salah seorang temannya. Kemudian katanya kepada Temunggul, aku masih ingin memperingatkan kau, Temunggul. Bukankah namamu Temunggul? Sebaiknya kau tidak usah melawan. Sebab di dalam perkelahian, kadang-kadang aku lupa diri. Mungkin aku sama sekali tidak bermaksud membunuhmu. Tetapi tanpa aku sengaja, tanganku menyentuh keningmu, sehingga kau mengalami gagar otak. Kalau kau mati dalam keadaan demikian, jangan sekali-kali menyalahkan aku. Darah Temunggul tiba-tiba menjadi mendidih. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang laki-laki. Karena itu maka jawabnya, aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Tetapi aku tidak dapat membiarkan kalian berbuat biadab terhadap gadis-gadis kademangan kami. Selama ini, kami tidak berani berbuat apa-apa terhadap kalian. Meskipun kalian telah merampas harta benda kami, tetapi perbuatan kalian sudah melampaui batas kesabaran kami di sini. Jangan kau beri kesempatan ia berbicara lagi. Wondo Geni menjadi tidak sabar. Bungkam mulutnya, kemudian kita tinggalkan tempat ini sebelum aku menjadi semakin marah dan membakar seluruh kademangan ini. Baik, baik, jawab kawannya. Mereka pun kemudian melangkah semakin maju, sedang Temunggul pun segera mempersiapkan dirinya menghadapi setiap kemungkinan. Karena Temunggul pun telah bersiap, maka kawan-kawannya yang seorang pun bersiap pula. Meskipun demikian, Temunggul dan kawannya tetap menyadari bahwa mereka harus melawan orang-orang yang selama ini mereka takuti. Mereka merasa pula bahwa mereka tidak cukup mampu untuk berkelahi melawan mereka, apalagi berempat. Sedang seorang lawan seorang pun, mereka pasti akan mengalami kesulitan. Namun mereka pun tidak akan dapat membiarkan Wondo Geni berbuat semena-mena dengan melarikan gadis-gadis.
bagaimanapun juga mereka harus mencoba mempertahankannya, apalagi gadis itu bernama Ratri. Karena ketika kawan-kawannya masih belum berbuat sesuatu, Wondogeni pun segera membentak, "Cepat! Apakah kalian menunggu pagi?" Ketiga orang itu berpaling sejenak, kemudian maju lagi selangkah. Temmunggul dan kawannya segera mendekatkan diri masing-masing. Mereka berusaha bertempur berpasangan. Namun sayang bahwa mereka sama sekali tidak membawa senjata apapun, karena mereka sama sekali tidak bersiap untuk berkelahi. Mereka datang ke Katumangan untuk menyelenggarakan keramaian. Hanya para pengawal yang bertugas khususlah yang membawa senjata mereka. Dengan demikian, maka diam-diam mereka mengharap mudah-mudahan ada di antara kawan-kawan mereka yang sedang meronda lewat jalan ini pula. Namun yang masih menjadi pertanyaan mereka, apakah kawan-kawan mereka itu pun berani ikut bertindak menghadapi ketiga orang-orang itu, ditambah dengan seorang Wondogeni? Sejenak Temmunggul masih sempat melihat halaman yang terbentang di sebelah menyebelah jalan itu. Pintu-pintu regol telah tertutup dan rumah-rumah yang tampak di seberang dinding-dinding batu telah menjadi suram. Seandainya orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu terbangun dan mereka mendengar perkelahian yang ribut, mereka pasti tidak akan berani berbuat apa-apa apabila mereka tahu bahwa yang ada di tempat itu adalah Wondogeni dan ketiga kawan-kawannya, pengikut Panembahan Sekar Jagad. Tetapi Temmunggul dan kawannya tidak mendapat waktu lagi. Seorang dari antara ketiga orang lawannya telah mulai menyerang. Sebuah ayunan tangan yang cepat mengarah ke kening Temmunggul. Namun Temmunggul pun telah bersiap pula. Dengan sigapnya ia menghindari serangan itu. Namun Temmunggul terkejut. Orang itu tidak menyerangnya lagi, tetapi terdengar ia tertawa pendek. "Hehehe, bagus," katanya. "Begitulah pesan gurumu." Temmunggul tidak menjawab, tetapi terdengar giginya gemeretak. Sementara ketiga gadis yang berjalan bersamanya menjadi ketakutan dan saling berpelukan dengan tangan gemetar. "Jangan takut," berkata Wondogeni. Namun suaranya itu justru membuat ketiganya hampir pingsan. Orang yang menyerang Temmunggul itu telah bersiap untuk menyerang lagi. Namun suara tertawanya masih terdengar sepotong-sepotong, seolah-olah ia tidak berkelahi bersungguh-sungguh. "Aku tidak sempat melihat kalian bermain-main," berkata Wondogeni. "Cepat selesaikan dan segera kita bawa gadis-gadis ini kembali ke padepokan." Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Salah seorang dari mereka menjawab, "Baiklah, aku pun sedang lesu untuk bermain-main di malam yang dingin ini." Maka sejenak kemudian ketiganya pun telah maju mendekati Temmunggul dan kawannya. Sejenak mereka saling berpandangan, dan sejenak kemudian maka mereka pun segera mulai dengan serangan-serangan mereka. Temmunggul dan kawannya menyambut serangan-serangan itu dengan sepenuh kemampuan mereka. Serangan-serangan itu pun mereka elakkan satu demi satu. Bahkan Temmunggul yang dibakar oleh kecemasannya bahwa Ratri akan dibawa oleh iblis-iblis itu, telah mulai membalas serangan-serangan itu dengan serangan-serangan pula. Ratri dan kawan-kawannya menjadi semakin ketakutan. Mereka berpelukan dan berdesak-desakan.
Sejenak kemudian mereka telah berdiri melekat pagar batu di pinggir jalan. Mulut-mulut mereka serasa terkunci, dan bahkan darah mereka pun serasa telah berhenti mengalir. Sementara itu Temunggul dan seorang kawannya masih berkelahi terus. Bahkan Temunggul dan kawannya itu merasa heran terhadap kemampuan mereka sendiri. Ternyata mereka tidak segera terpukul jatuh dan apalagi dilumpuhkan. Mereka masih juga mampu menghindar dan melawan. Ketiga orang-orang Wondogeni itu pun menjadi heran. Ternyata anak-anak muda yang menjadi pengawal Kademangan ini pun mampu juga berkelahi. Karena itu, maka mereka semakin lama menjadi semakin bersungguh-sungguh. Serangan-serangan mereka pun menjadi semakin cepat dan berbahaya. Namun Temunggul dan kawannya yang seorang itu seolah-olah mendapat tenaga-tenaga yang ajaib. Selama ini mereka tidak pernah mempergunakan kemampuan mereka untuk bertempur dengan mempergunakan kemampuan mereka. Ketika mereka tersudut dan terpaksa berkelahi, mereka menjadi heran sendiri bahwa mereka mampu melakukannya. Tenaga mereka tidak terduga sama sekali bahwa berkekuatan yang luar biasa. Serangan-serangan ketiga orang yang mampu mereka hindari dan bahkan mereka imbangi dengan serangan-serangan pula telah membuat hati mereka semakin mekar. Ternyata orang-orang Panembahan Sekar Jagad bukanlah hantu-hantu yang tidak terlawan, dan kini mereka menghayati perlawanan itu. Wondogeni yang melihat perkelahian itu berjalan semakin sengit, menjadi semakin tidak sabar. Sekali lagi ia berteriak nyaring, "Cepat! Apa lagi yang kalian tunggu?" Ketiga kawannya yang mendengar suara Wondogeni itu pun menggertakkan gigi mereka. Mereka kemudian semakin mempercepat serangan-serangannya, susul menyusul berurutan. Dengan demikian, bagaimanapun juga kemampuan yang ada pada Temunggul dan kawannya yang hanya seorang itu, namun akhirnya mereka menjadi semakin terdesak pula. Mereka harus melawan orang-orang yang sudah jauh lebih banyak menyimpan pengalaman di dalam diri mereka. Apalagi mereka berdua harus menghadapi 3 orang sekaligus, sehingga semakin lama menjadi semakin nyata bahwa mereka akan dapat dikalahkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.